Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. How are you today? We hope you are fine and may Allah give you good condition and healthy. Kali ini kita akan belajar tentang menanyakan waktu atau asking time dalam bahasa Inggris. Nah, untuk bertanya tentang waktu dalam bahasa Inggris, tentu saja kita harus bertanya menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalimat tanya untuk menanyakan waktu seperti ini. What time is it? Kita baca dulu bersama-sama ya. Oke. What time is it? Ayo dibaca. Nah, what time is it itu artinya jam berapa sekarang? Nah, what time itu artinya jam berapa? Ya, diingat-ingat ya. What time itu artinya jam berapa. Nah, setelah ada yang bertanya jam berapa sekarang, nah terus kalian menjawab dengan waktunya. Nah, sekarang jam berapa? Misalnya jam 9. Nah, ketika ada orang yang bertanya jam berapa sekarang? Sekarang jam 9 tepat. Misalnya begitu ya. Konsep waktu setiap negara itu pasti ada perbedaan. Di Indonesia dengan Eropa itu pasti berbeda sekali konsep waktunya. Begitu juga dengan bahasanya. Bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris konsep waktunya juga berbeda. Untuk bahasa Indonesia, konsep waktunya diawali dengan jamnya dulu yang disebutkan, kemudian menitnya. Contoh, misalnya jam 9 lebih 10 menit. Nah, di Indonesia yang disebutnya itu jamnya dulu, 9 lebih 10 menit. Nah, 10 menit itu menitnya. Sedangkan dalam bahasa Inggris, menitnya dulu disebutkan, baru kemudian jamnya. Jadi misalnya jam 9 lebih 10, yang disebutkan itu menitnya dulu. Yang 10 menit itu tadi disebutkan dahulu. Supaya anak-anak lebih bisa memahami konsep waktu dalam bahasa Inggris, silahkan perhatikan rumus berikut ini. Nah, dalam bahasa Inggris, untuk menyebutkan waktu pasti diawali menit, kemudian diikuti pas atau to, dan yang terakhir adalah jamnya. Nah, pas atau to itu artinya ada di sini. Silahkan dilihat dan dihafalkan. Serta diingat-ingat ya. Pas artinya lewat atau lebih, to artinya kurang. Nah, ini silahkan diingat-ingat. Tak beleni meneh. Pas artinya lewat atau lebih, to artinya kurang. Nah, itu diingat-ingat bener-bener ya. Kita lanjut ke contoh penerapan dari rumus tadi. Diingat-ingat rumusnya, menit, pas atau to, kemudian diakhiri dengan jamnya. Nah, contohnya ini, jam 2 tepat. Jam 2 tepat dalam bahasa Inggris itu sangat mudah. Kalian cukup mengatakan 2 o'clock. Nah, itu sudah jam 2 tepat. Contoh berikutnya silahkan lihat ke sini. Jam 10 lebih 13 menit. Konsep waktu bahasa Indonesia menggunakan seperti ini. 10 lebih 15 menit. Sedangkan konsep waktu dalam bahasa Inggris dibalik. Menitnya dulu baru jamnya. Jadi jam 10 lebih 15 menit bahasa Inggrisnya 15 minutes past 10. Atau bisa juga kalian menggunakan a quarter past 10. A quarter itu artinya 15 atau seperempat. Nah, ini kan bisa juga disebut dengan jam 10 lebih seperempat.
Contoh yang kedua, jam 9:30. Dalam bahasa Inggris itu harus dibalik, menitnya dulu baru jamnya. Diingat-ingat rumusnya tadi, menit, pas atau to, kemudian jamnya. Nah, jam 9:30. 30 minutes past 9. Jam 9:30. 30 minutes past 9 atau 30 past 9. Bisa juga menggunakan a half past 9. A half itu artinya 30 menit atau setengah. Diingat-ingat ya. Terus lihatlah jam ini. Jarum pendek di angka 11, jarum panjang di angka 2. Kalian pasti sudah belajar tentang jam di kelas-kelas sebelumnya ya, dan pasti sudah bisa. Nah, itu adalah jam 11:10. Dalam bahasa Indonesia cara membacanya jam 11:10. Tapi dalam bahasa Inggris dibalik, diingat-ingat, menit, pas atau to, kemudian jamnya. Nah, ini bahasa Inggrisnya 10 minutes past 11, atau boleh juga dikatakan 10 past 11. Seperti itu ya, dibalik 11:10. 10 minutes past 11. Diingat-ingat. Contoh yang terakhir, silahkan lihat jam ini. Jarum pendek di angka 2, jarum panjang di angka 10. Nah, seperti ini kalian pasti sudah tahu ini jam berapa. Ini adalah jam 2:10. Nah, ini pasti juga kalian sudah mempelajarinya di kelas-kelas sebelumnya, atau di masa kalian agak kecil pasti sudah tahu ini adalah jam 2:10. Saya yakin itu. Jam 2:10 dalam bahasa Indonesia, kalau diartikan dalam bahasa Inggris, jam 2:10 adalah 10 minutes to 2. Ya, gitu ya. Lihatlah tulisan ini. 10 minutes to 2. Contoh terakhir atau contoh yang benar-benar terakhir ini, tenanan terakhir. Nah, ini lihatlah jam berapa ini anak-anak. Nah, ini jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 9. Berarti jam berapa? Ya, jam 1:15 menit atau jam 1:1/4. Dalam bahasa Inggris, jam 1:1/4 dilafalkan atau diartikan begini: a quarter to 1, atau boleh juga 15 minutes to 1. Seperti itu ya, gampang banget kan? Nah, itu tadi pelajaran tentang asking time atau menanyakan waktu dan menjawab waktu. Gampang banget kan? Nah, itu tadi cara yang pertama. Rumusnya adalah menit, pas atau to, kemudian jamnya. Diingat-ingat, kalau dalam bahasa Inggris itu pasti dibalik, menitnya dulu kemudian jamnya. Sebenarnya ada cara lain selain cara yang saya jelaskan tadi, tapi itu nanti sajalah. Yang penting ini kalian tahu dulu. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami pelajaran kali ini, silahkan dikerjakan ini, atau kalian bisa melihatnya di kolom deskripsi. Silahkan dikerjakan, tulis di kolom komentar nama, kelas, dan jawabannya. Boleh sambil lihat modul kalian.